Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual visi guru penggerak modul 1.3 dan prakarsa perubahan. Saya, Miftah Safrianingrum SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah metode Bagja. Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan idea jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak adalah terwujudnya generasi unggul yang bertakwa, cerdas, berkarakter, serta berwawasan global. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan zona dan pembiasaan literasi untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis siswa. Berdasarkan prakarsa perubahan yang disusun dalam model Bagja, yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan 1. Mengapa kita perlu mewujudkan zona dan pembiasaan literasi di kelas? 2. Bagaimana mewujudkan zona dan pembiasaan literasi di kelas? 3. Apa yang harus saya lakukan agar zona dan pembiasaan literasi dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Berdialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran tentang urgensi zona dan pembiasaan literasi di sekolah. 2. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Langkah yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat zona dan pembiasaan literasi di kelas? 2. Apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? 3. Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan bernalar kritis siswa? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Mencari tahu siapa guru yang sudah pernah melakukan pembiasaan literasi di kelasnya. 2. Mendiskusikan dengan murid-murid tentang bacaan yang disukai. 3. Mencari contoh nyata bagaimana implementasi pembiasaan literasi yang dapat meningkatkan bernalar kritis siswa. Langkah ketiga adalah G. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di zona literasi kelas? 2. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika zona dan pembiasaan literasi sudah tercapai? 3. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah murid mempunyai kemampuan bernalar kritis? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. 2. Membuat kegiatan pembiasaan berupa membaca 10 menit sebelum pembelajaran dengan memanfaatkan zona literasi yang berupa sudut baca, papan literasi, atau mading sekolah. 3.
3. Murid mampu mengidentifikasi dan mereview bacaan yang telah dibaca pada lembar literasi. Langkah yang keempat adalah C. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Apakah langkah-langkah untuk menyiapkan zona dan pembiasaan literasi yang diimpikan? 2. Berapa lama target untuk menyiapkan zona dan pembiasaan literasi? 3. Bagaimana pembiasaan literasi agar dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis? Untuk tindakan dan penyelidikannya yaitu yang pertama, membuat zona literasi di kelas dan menyediakan bahan bacaan bagi murid. 2. Membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. 3. Menyusun aturan pembiasaan literasi di kelas. 4. Membuat lembar literasi untuk melatih kemampuan bernalar kritis murid. 5. Membuat jurnal pembiasaan literasi murid untuk mengukur ketercapaian program. Langkah yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? 2. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? 3. Siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar zona dan pembiasaan literasi dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? 4. Kapan zona dan pembiasaan literasi ini dapat dimulai? Untuk tindakan dan penyelidikan, yang pertama, guru dan siswa akan terlibat langsung pada zona dan pembiasaan literasi ini. 2. Menentukan koordinator pembiasaan literasi di kelas. 3. Guru bertanggung jawab memonitor dan mendokumentasikan pada jurnal pembiasaan literasi murid. Yang keempat, guru dan murid dapat memulai zona dan pembiasaan literasi ini pada minggu pertama bulan Agustus. Itulah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.